Antirogo merupakan salah satu wilayah pertanian yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak masyarakat di Kabupaten Jember. Hamparan sawah yang hijau dan hasil panen yang melimpah menjadi bukti kerja keras para petani dalam memenuhi kebutuhan pangan. Namun, di balik produktivitas tersebut, terdapat sebuah kenyataan yang jarang terlihat. Selama bertahun-tahun, sektor pertanian bergantung pada penggunaan pupuk kimia dan pestisida dalam jumlah besar untuk menjaga hasil panen tetap tinggi. Ketergantungan ini memang memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi perlahan meninggalkan dampak bagi lingkungan yang menjadi sumber kehidupan itu sendiri. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus telah menyebabkan perubahan pada kondisi tanah. Tanah yang dahulu gembur dan kaya unsur hara mulai kehilangan kualitasnya. Struktur tanah menjadi lebih padat, kemampuan menyimpan air berkurang, dan mikroorganisme yang berperan menjaga kesuburan tanah semakin menurun. Tidak hanya itu, residu bahan kimia yang terbawa air juga berpotensi mencemari lingkungan sekitar. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi produktivitas lahan dan meningkatkan biaya produksi pertanian karena kebutuhan pupuk yang terus bertambah. Ironisnya, demi memperoleh hasil panen yang tinggi saat ini, kualitas tanah yang akan diwariskan kepada generasi mendatang justru semakin terancam. Kesadaran untuk menjaga lingkungan sebenarnya telah dimiliki oleh banyak petani. Mereka memahami bahwa alam adalah titipan yang harus dirawat. Namun, keterbatasan pengetahuan mengenai alternatif pertanian yang lebih ramah lingkungan serta tuntutan ekonomi membuat perubahan tidak mudah dilakukan. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara nilai yang diyakini dan praktik yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Krisis lingkungan sesungguhnya bukan hanya persoalan pertanian atau teknologi. Krisis ini juga berkaitan dengan cara manusia memandang dan memperlakukan alam. Dalam perspektif ekoteologi, manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga bumi. Dalam Islam, manusia disebut sebagai Khalifatullah fil ard, yaitu wakil Allah di bumi yang bertugas memelihara dan mengelola alam secara bijaksana. Kerusakan lingkungan atau fasad merupakan tindakan yang dilarang karena dapat merugikan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Nilai yang sama juga ditemukan dalam ajaran agama lain melalui konsep stewardship, yaitu tanggung jawab manusia sebagai penjaga ciptaan Tuhan. Semangat tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama mengajarkan rasa syukur atas segala karunia Tuhan, termasuk alam yang menjadi sumber kehidupan. Sementara sila kedua menuntut kita untuk berlaku adil dan beradab tidak hanya kepada sesama manusia saat ini, tetapi juga kepada generasi yang akan datang. Menjaga lingkungan berarti menjaga keadilan bagi anak cucu yang kelak akan mewarisi bumi ini. Di tengah berbagai tantangan tersebut, masih ada harapan untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah budidaya pupuk organik dari kotoran hewan. Di lingkungan masyarakat pedesaan, bahan baku seperti kotoran sapi, kambing, maupun ternak lainnya sebenarnya tersedia dalam jumlah cukup melimpah. Jika diolah dengan baik, limbah tersebut dapat menjadi pupuk organik yang bermanfaat bagi pertanian. Penggunaan pupuk organik mampu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kandungan unsur hara alami, menjaga kelembapan tanah, serta mendukung keberlangsungan mikroorganisme yang berperan penting dalam menjaga kesuburan lahan. Selain lebih ramah lingkungan, pupuk organik juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia yang harganya semakin tinggi. Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar masyarakat, petani dapat menjaga produktivitas lahan sekaligus merawat lingkungan untuk masa depan. Langkah sederhana ini menjadi bukti bahwa pertanian yang berkelanjutan bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Merawat bumi bukan hanya tugas pemerintah, akademisi, ataupun petani semata. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama sebagai manusia, sebagai warga negara, dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dari Antirogo kita belajar bahwa perubahan dapat dimulai dari langkah-langkah kecil.
Dengan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia dan memanfaatkan pupuk organik dari kotoran hewan, kita tidak hanya menjaga kesuburan tanah hari ini, tetapi juga mewariskan kehidupan yang lebih baik bagi generasi masa depan. Karena pada akhirnya, menjaga bumi adalah bentuk nyata pengamalan iman, nilai kemanusiaan, dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.